Ya, kau sudah tahu atau tidak karena ini adalah lanjutan dari video sebelumnya di mana game-game yang saya mainkan tersebut ya katakan saja mengerikan bagi mental saya. Daripada saya menghadapi hal-hal yang membuat saya tersiksa karena gameplay dan bagaimana kalau memainkan game yang ringan-ringan saja? Kau tahu seperti Tetris, Bubble Bobble atau Action 52? Kenapa tidak? Game-game tersebut meski bisa dikatakan simpel dan langsung pada intinya, tetap menyenangkan. Dan itulah yang akan kita lihat pada game-game di video ini. Tapi tetap dalam tema bulan suci Ramadan, namun menyejukkan hati. Bisa jadi, daripada berlama-lama, bagaimana kalau kita mulai dari yang hidangan pembuka sebelum menu utamanya? March? Oke, kita punya game dari Turki dengan nama... Gereksiz adamın gereksiz maceraları 4. Sayı Ramazan. Itu dia. Atau translasinya, petualangan pria tak berguna jilid 4, Ramadan. Tak berguna? Kawan, jangan merendahkan dirimu. Game ini adalah salah satu karya berseri untuk Adobe Flash, diciptakan oleh M. August Pala, yang saya cek ternyata memiliki humor fecal funny. Jika Anda tahu, ya begitulah. Fecal funny. Kalau Anda tidak tahu, anggap saja coklat alami. Tapi kita fokus pada Kamil saja. Iya, pria tak berguna ini akan menceritakan pengalaman puasa di hari pertamanya. Tapi sial, yang saya rasa tidak masalah karena di awal cerita dia ingin tidur cepat agar bisa sahur. Namun naas, dia malah menyeting jamnya pada waktu sholat subuh atau fajar. Ya gagal sahur dong. Mungkin dia buru-buru ngemil, lapar dan haus pun menyerang dahaga dan perutnya yang keroncongan di hari yang panas pula lagi. Hingga dia harus bertahan seperti tidur sampai sore. Tapi tidak bisa karena dia sudah bangun tadi pagi. Salah strateginya memaksanya bertahan sampai maghrib. Dan berbukalah dia dengan sangat bahagia karena kelaparan. Namun kau bertanya, loh mana sialnya dia bertahan sampai maghrib kok? Nah itu dia. Ternyata dia nonton azan maghrib di TV yang menayangkan azan di Istanbul. Tapi dia gak tinggal di sana. Loh, batal dong. Kalau saya gak lah, kan masih di negara Turki. Kalau dia di Spanyol nah baru batal. Beda waktunya di belahan dunia lain. Bahkan dia makannya hanya beberapa menit saja. Mungkin kisaran 2 menitan. Tapi tidak batal karena ada penyebabnya. Bukan dia sengaja melakukannya. Dan itu adalah cerita sialnya. Tapi hey, dia berhasil tidak budim kok. Nggak kayak nih anak setan. Jadi kerja bagus Kamil. Tapi kalau kau tahu dia dari seri sebelumnya, ya begitulah. Selanjutnya ada animasi tentang ceritanya awal bagaimana lentera digunakan pada awal bulan suci Ramadan. Pada suatu hari ada sebuah kerajaan di Algeria, Mesir mungkin. Di sana tinggallah seorang pangeran dengan teman setianya, burung dara. Apa? Kau pikir temannya rakyat jelata seperti kita-kita? Mungkin. Tapi jangan dianggap remeh karena dialah satu-satunya teman yang menemaninya di saat sedih. Karena ayahnya menikah lagi karena istrinya meninggal. Buaya darat. Dimana tentu saja pakai formula cerita klasik dengan ibu tiri yang jahat serta ayahnya yang tidak peduli. Kau bukan anak kandungku, Putih. Kau adalah anak tiriku. Yang tentu saja berakibat sang pangeran kabur dari rumahnya dan mengembara entah kemana. Mungkin kau pikir dia akan ke rumah pamannya atau kerabat ayahnya untuk tinggal. Tidak. Dia pergi selamanya dari kerajaannya karena tidak ada yang sayang padanya. Seriusan, gak ada gitu? Siapa saja? Wow. Benar-benar fatwa zolim yang tidak setia pada istrinya yang sudah meninggal. Jadi dia kabur menuju hutan hingga sampai di Kastil Gul. Gul? Maksudmu makhluk jenazah ini? Nah, saya kejauhan, tapi ogre. Yap, demi ramah anak. Dapat
Apa tidak? Tapi saat bangun tidur, dia dipenjara dan dijadikan peliharaan karena tidak ada yang menyayanginya. Tapi sang pangeran memohon untuk dilepaskan hingga sang ogre membuat taruhan besar. Jika sang ayah tidak merindukan sang pangeran, maka dia akan menjadi peliharaan sang ogre selamanya. Itu bukan perempuan, tapi kita lanjutkan lagi di mana sang ogre melepaskan burung dara, teman setianya sang pangeran, sebagai satu-satunya cara untuk membujuk sang raja untuk menemukan sang pangeran. Bermil-mil jauhnya. Tuh kan, jangan dianggap remeh. Kecil-kecil cabai rawit nih. Lalu muncul adegan selanjutnya di mana sang ayah khawatir karena sadar anaknya menghilang. Setiap malam dia selalu memanjatkan doa agar dia dapat melihat anaknya sebelum bulan suci Ramadan. Tapi tunggu, setiap malam? Ya itulah, hingga pada akhir malam di bulan Syaban, sang ayah merasakan ikatan batin yang merujuk pada anaknya. Dan dia pun mengikuti firasatnya dengan membuka tirai jendelanya dan mendapat burung dara. Dia tahu bahwa itu adalah petunjuknya dan harus mengikutinya. Tapi hari sudah mulai gelap. Lalu tiba-tiba adiknya sang ayah, tunggu dulu. Lah, ini siapa lagi? Adalah. Dan dia pun mensugestikan seluruh orang di kerajaan menyalakan lentera untuk menerangi jalan sang raja yang berduka. Dari orang tua hingga bocil ikutan membantu sang raja. Meskipun buaya darat, tapi setidaknya raja yang baik. Kalau tidak, buat apa rakyatnya ikut bantu mencari sampai malam-malam begini demi anaknya yang hilang? Pasti baik kok. Mau gue panggap lalu, bantuin. Dan mereka pun terus mencari atau mengikuti burung dara, sembari anak-anak menyanyikan lagu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ala-ala pawe gitu habis sholat isya sama anak-anak ibu-ibu keliling gang hingga jalanan. Yang dimana ini adalah sebuah pertanda baik di mana sang ogre merasa iba dan melepaskan sang pangeran karena kasihan. Dan dia pun kembali pulang ke kerajaannya tepat sebelum awal puasa. Tapi tidak hanya itu, sang raja memberikan lentera emas kepada semua rakyatnya untuk menaruhnya di depan rumah mereka. Kemudian sang raja memerintahkan menterinya untuk menyalakan jalanan hingga masjid dengan lentera. Dan sejak itulah anak-anak membawa lentera sebagai tanda dimulainya bulan suci Ramadan. Serta ternyata bagian ini sampai ending adalah tradisi dari Mesir yang berasal dari dinasti Fatimid yang menjalar ke berbagai belahan dunia. Boleh juga. Keseluruhan dari animasi ini sangat ramah anak, dari desain, tona warna, hingga jalan cerita yang tidak kompleks. Ide unik untuk memakai hewan sebagai hubungan baik antara manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Meski ada kesalahan animasi, tidak masalah. Tapi banyak plot, tokoh, atau hal yang membuat saya geleng-geleng kepala. Si ibu tiri hanya muncul 2 kali dan itu pun di awal plot dan tidak pernah kembali. Katanya semua orang, mana ibu tirinya yang harus mencari sang pangeran? Oh iya, 1001 malam endingnya. Lalu kenapa bisa ayahnya menikah lagi? Alami atau diracuni? Apakah adiknya sang raja yang membantu sang pangeran kabur dari istana? Atau berapa lama dan jauhnya burung dara terbang kembali ke kerajaan? Tak tahu, tapi hey, ini kan cerita anak-anak yang ringan sajalah. Masa harus dijelaskan secara detail atau tanpa penjelasan serta loncat ke adegan lainnya tanpa kepastian yang terjadi? Bisa puyeng mereka. Tapi setidaknya ending bagus. Kalau ayahnya tidak peduli. Jangan. Sudahlah. Intinya adalah cerita tentang kasih sayang orang tua yang bersalah pada anaknya. Masih sayang dong, tapi tetap dasar buaya darat zolim pada istri dan anaknya. Terakhir untuk segmen ini adalah musik Ramadan Chain yang oke lah menurut saya, tapi repetitif kata Ramadannya namun adiktif. Ramadan. Lah, ini bapak lagi ngapain dah? Oi, hey, halo. Baiklah. Lah, sampai malam begini. Anda semua tidak buka puasa? Sholat? Oh,
Kenapa ini? Begitu saja? Tidak ada ending atau apalah? Iya, itu akhir dari musiknya. Harus saya akui, bolehlah, tapi saya agak ngantuk dengarnya. Mungkin karena irama yang menyanyinya kurang meresapi atau bagaimana. Tapi saya suka dengan tambahan gambar-gambar tentang perbuatan dan kebaikan yang bisa dilakukan di bulan suci ini. Pesan tersirat, biasalah. Tapi yang saya sayangkan adalah hanya begitu doang animasinya. Saya harapnya seperti The Lantern yang meskipun seadanya tapi penuh emosi, penuh ekspresi dan tidak diam di tempat. Padahal bisa ditambahkan berjalan di sekitar gang ini dan visualkan gambar-gambar itu sebagai salah satu adegan yang ditonjolkan di gang tersebut. Kan keren jika begitu. Tapi ini rada membosankan. Meskipun musiknya catchy sih, Ramadan. Jadi okelah dari saya. Dan itu adalah hidangan pembuka. Dan sekarang kita masuk ke hidangan utama. Dan itu adalah situs bernama islamicplayland.com. Pernah dengar? Gak pernah sama sekali. Sini saya jelaskan. Islamic Playland adalah situs game flash bertema Islami. Meski ada satu atau dua yang tidak, dikembangkan dari cabang QTV Tutor dan terhubung dengan jaringan induk Arik QTV. QTV Tutor adalah situs pembelajaran Islam untuk semua umur karena dia bagian dari Arik QTV atau aslinya Quran Television, sebuah saluran televisi Pakistan dengan keyakinan Sunni Islam yang fokus programnya adalah topik Islami semua. Tidak tanggung-tanggung, 3 juta subscriber di kanal YouTube-nya. Wow! Pastinya banyak sekali yang memainkan game mereka di situs ini. Dan ya, angka yang lumayan banyak. Tapi untuk video ini sayanya akan mengulas bagian yang asik saja, bukan yang umum atau yang kuis, tapi yang ada actionnya dan menantang logika. Dan iya, ada di sini mesti kebanyakan puzzle. Puzzle. Bagaimana kalau puzzle dahulu? Kita punya arrange numbers. Iya, menyusun angka. Apa menyusun angka membosankan bagimu? Kau mau yang lebih? Seperti menyusunnya layaknya puzzle, tapi saat kau berhasil tidak ada layar kemenangan. Begitu? Atau menyusun puzzle dengan gambar masjid? Iya, asik bukan? Dengan awannya juga. Ya. Baik-baik, agak susah, tapi setidaknya menantang dengan logika. Oke, kita pindah ke puzzle lainnya sebelum saya pusing beneran. Loh, ini kan masjid yang sama. Hah? Selanjutnya? Wow, tunggu dulu. Kau menggunakan 2 gambar yang sama dengan tema game yang sama? Oke dah, avoid monsters, game survival yang tidak terlalu menyesakan. Kau hanya perlu kabur dari para monster lucu ini sebelum kau dimakan mereka, karena kau adalah strawberry. Pasti mereka lapar dong, makanya kau harus kabur dan bertahan dari spawn yang acak. Itu saja. Tentu kau bisa camping di pojokan, tapi itu bukanlah hal yang strategis. Jadi kabur-kaburan saja. Karena saya telah mencobanya dan bisa kau lihat bahwa suatu saat mereka akan menyentuhmu. Begitu juga dengan menyentuh sesama mereka yang mengakibatkan benturan dan dorongan. Serta satu glitch ini, entah kenapa itu, polisi mungkin, tapi mereka bisa bergerak cepat dan itu mengerikan. Jadi saya menjauh bila itu terjadi. Keseluruhan, game yang simple dan tidak terlalu buruk. Tapi kenapa tidak ada unsur Islaminya ya? Bagaimana kalau unsur Islaminya adalah nama-nama surah di game Islamic Word Search 2? Yang bisa kau lihat, ini adalah game mengasah fokus untuk menemukan nama surah yang acak munculnya. Satu masalah yang saya hadapi di game ini adalah saat kau menemukan surahnya, kau harus menariknya dari awal huruf ke akhir. Meskipun itu menyatu atau bertabrakan dengan surah yang sudah ditemukan. Tapi selalu ada kasus di mana nama itu terbalik, jadi kau harus benar-benar fokus melihat bagian itu. Saya benar-benar pusing saat pertama kali memainkan ini dan bingung bukan main. Hingga saya sadar bahwa gamenya berusaha menjebak saya dengan trik simple namun efektif. Serius. Tapi tidak masalah, oke saja. Lanjut ada matching game Islamic Match yang ya hanya seperti ini. Tapi yang saya lihat gambar-gambarnya semua adalah masjid hingga Ka'bah. Di mana variasi lainnya seperti pakaian, alat ibadah, atau huruf hijaiyah kan bisa. Tapi kau tahu,
Ternyata ada game yang menggunakan huruf hijaiyah sebagai benda untuk meraup skor. Pertama, kita punya Space Ladders yang sayangnya tidak ada angka skor yang entah kenapa itu terjadi. Mereka lupa menaruhnya atau bagaimana. Tapi anggap saja berapa lama kau bertahan adalah skornya. Dari 3 ancaman berbahaya: asteroid, pesawat musuh yang bisa menembak 2 arah jika mendekati posisimu, dan dirimu sendiri. Iya, dirimu sendiri karena pergerakanmu licin dan ada delay jika berhenti bergerak. Ini menyebabkan saya panik bila ada pesawat tunggal atau ganda yang tiba-tiba spawn di atas dan saya bisa secara instan kalah. Game over. Jadi agak menegangkan gitu. Namun karena tidak ada skornya, terasa belum selesai gamenya. Lanjut, kita punya game yang akhirnya punya skor namun ada sialnya juga. Iya, kau tahu, gamenya endless dan rada ngebosenin. Catch Arabic Ladders, di mana kau hanya harus menangkap huruf yang berjatuhan dari awan ini. Sihirkah? Tapi iya, itu saja. Tidak ada halangan lain kecuali huruf yang berbeda dari target yang harus ditangkap. Jika kau benar 10 poin, salah minus 10 poin. Tapi ada masalahnya. Game yang mengharuskanmu menangkap huruf dengan target nominal yang ditunjukkan, seperti 2 hingga 5. Tapi jika kau menangkap huruf yang salah lebih banyak dari huruf yang benar, skormu lah yang berkurang. Jadi hati-hati karena awan ini bisa lambat dan cepat serta acak kecepatannya per selesainya level. Lalu sama seperti game selanjutnya dengan gimmick yang sama, tapi kita adalah turret. Game anak-anak, tapi kita adalah alat tembak untuk menghancurkan pesawat yang membawa huruf hijaiyah. Maaf, saya punya pertanyaan dan itu keluhan juga. Ini situs game edukasi untuk anak-anak. Tentu saja ada bagian untuk dewasanya, tapi khusus di situs ini yang family friendly ini, kenapa kita sebagai mesin penghancur, bisakah kita menggunakan sesuatu yang tidak ada unsur kekerasan dan peperangan? Mungkin bisa dengan permen karet perekat atau gelembung kayak di SpongeBob biar kau tahu tak ada korban jiwa. Ayolah, kreatif dikit dengan sesuatu yang imajinatif. Pakai imajinasi kan bisa. Masa harus dengan perang sih? Tidak. Jangan. Tapi tidak dengan game sequelnya yang sama saja. Hanya saja kau membidik musuh, bukan bergerak ke posisi musuh. Tapi setidaknya ada satu game aksi yang harusnya dimiliki game ini. Bukan tentang menembak musuh, tapi kita berkendara mencari huruf hijaiyah di Safari Ladders. Di sini kita harus mendapat semua huruf hijaiyah dan menghindari batu agar darah kita tidak habis. Sayangnya ada satu hal yang saya tidak bisa percaya. Kau tidak bisa maju mundur. Iya, kau hanya bisa bergerak ke kiri dan kanan, serta kau tidak bisa memulihkan darahmu. Jadi kau harus cekatan dan fokus juga di game ini. Meskipun saya suka dengan satu hal, kau tidak merusak alam meskipun secara visual menabrak mereka. Dan March, jangan marah. Ini teknologi ramah lingkungan loh. Jadi bagus Safari Ladders. Dan itu adalah game-game penyejuk hati yang bisa saya ulas di video ini. Keseluruhan, semua game memiliki keunikan dan identitas masing-masing. Mulai dari gameplay, ide yang dipresentasikan, hingga desain yang konsisten dengan visi dan misi pembuatnya. Tentu ada hal yang bisa dikatakan, dipertanyakan seperti pria tak berguna, The Lantern atau Rescue Ladders. Tapi tujuannya adalah game pembelajaran, pengetahuan, dan edukasi yang bisa dicerna mudah oleh anak-anak hingga publik. Dengan visual kreatif melalui elemen-elemen ringan dan lucu, di mana menjadi daya tarik mudah untuk menggait perhatian mereka. Yang tentu saja dengan bimbingan orang tua dan ahli yang mudah-mudahan menjadi amal jariah di masa mendatang. Dan semoga tidak dipelintir pengetahuan itu demi kepentingan pribadi. Jadi itu dia semuanya dari episode 1 sampai 3 ini. Dan harus saya katakan, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika kalian nontonnya di bulan suci Ramadan. Bila tidak, ya seperti biasa. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.
Ciao.